Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan akan mempresentasikan mengenai obligasi dan saham. Langsung saja kita mulai dari Saudari Gifta, dipersilakan untuk menampilkan slide-nya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan menjelaskan manajemen keuangan mengenai saham dan obligasi. Apa itu saham? Saham merupakan sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula besar kekuasaannya pada perusahaan tersebut. Apa keuntungan investasi pada saham? Yang pertama itu ada dividen, yang kedua ada capital gain, yang ketiga punya hak ikut RUPS atau rapat umum pemegang saham, yang keempat modalnya kecil, yang kelima fleksibel, yang keenam pajak kecil, yang ketujuh adalah aman dan transparan. Apa itu kerugian investasi dari saham? Yang pertama ada capital loss dan yang kedua ada suspend. Untuk pengertiannya, teman-teman bisa melihat pada PowerPoint saya. Bagaimana penilaian saham? Penilaian saham memiliki 3 jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik saham. Proses penilaian saham akan meliputi estimasi aliran kas saham di masa depan, estimasi tingkat return yang disyaratkan, mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan, dan yang keempat, nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Dan yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Keuntungan dari obligasi itu ada dua, bagi penjual dan bagi pembeli obligasi tersebut. Bagi penjual, mendapatkan dana segar dengan cepat dari masyarakat. Yang kedua, investor pemegang obligasi punya hak atas bunga. Yang ketiga, obligasi lebih murah dari segi biaya penerbitannya. Yang keempat, investor obligasi tidak punya hak atas internal perusahaan, berbeda dengan saham sebelumnya. Yang kelima, bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank. Untuk pembeli, keuntungan obligasi yang pertama menerima pendapatan stabil dari pembayaran bunga dan adanya potensi keuntungan dari kenaikan nilai investasi dari pembelian. Yang kedua, membantu mendiversikan portofolionya. Yang ketiga, mempertahankan modal. Yang keempat, akses dana berdasarkan rencana keuangan. Yang kelima, menyimpan uang di obligasi lebih baik dibandingkan jika kita menyimpan uang di dalam bank. Jenis-jenis obligasi itu ada 5 kriteria. Yang pertama berdasarkan penerbit, yang kedua berdasarkan pembayaran bunga, yang ketiga berdasarkan nominal, yang keempat berdasarkan penukaran, dan yang kelima berdasarkan imbal hasil. Untuk tipe-tipe dalam setiap karakteristik tersebut dapat dilihat pada PowerPoint saya. Untuk karakteristik obligasi, obligasi itu punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu, dan obligasi mempunyai masa jatuh tempo. Obligasi juga punya indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Instrumen investasi ini punya peringkat, misalnya triple A, AA+, AA-, dan sebagainya. Untuk harga obligasi, salah satu prinsip utama yang perlu diketahui dalam berinvestasi obligasi itu harga obligasi bergerak dengan arah yang berlawanan dibanding suku bunga dan imbal hasil atau yield obligasi. Yang dimana sebagai sebuah produk investasi, obligasi memiliki harga dan harga tersebut dapat berubah naik atau turun karena berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga obligasi tersebut adalah suku bunga.
Apabila suku bunga meningkat, maka harga obligasi akan turun. Begitu pula sebaliknya. Sejalan dengan hal tersebut, apabila harga obligasi turun, maka yield atau hasil obligasi tersebut akan meningkat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Terima kasih atas hasil presentasi dari Saudari Gipta. Saya ingin bertanya, kenapa perusahaan atau debitur dapat menebus kembali obligasinya sebelum tanggal jatuh tempo? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya kepada Saudari Gita, apa saja jenis-jenis saham yang Anda ketahui? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Kenapa perusahaan atau debitur dapat menebus kembali obligasinya sebelum tanggal jatuh tempo? Itu dikarenakan hal ini dilakukan jika tingkat suku bunga pasar mengalami penurunan secara drastis setelah obligasi dijual. Yang kedua, pertanyaan dari Ricardo, apa saja jenis-jenis saham yang saya ketahui? Dari pertama, dari segi kemampuan dalam hak tagih, saham biasa dan saham prioritas. Yang kedua, dari segi peralihannya, ada saham atas unjuk dan saham atas nama. Yang ketiga, dari segi kinerja perdagangan, itu ada blue chip stock, spekulatif stock, dan counter cyclical stock. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Gifta atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi dari Saudari Putri. Silakan. Next. Materi yang akan dijelaskan itu ada 8 materi. Yang pertama itu pengertian saham, keuntungan dari pemilik saham, resiko saham, penilaian saham, pengertian obligasi, keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli, harga obligasi, karakteristik obligasi, dan jenis-jenis obligasi. Nah, yang pertama, pengertian saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan status perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Nah, keuntungan dari pemilik saham, penyertaan modal tersebut membuat investor memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Nah, resiko saham. Yang pertama itu ada resiko likuiditas dan capital loss, dan ada juga risiko dari sistematik dan risiko tidak sistematik. Nah, penilaian saham. Harga saham atau stock price merupakan nilai sekarang atau present value dari penghasilan yang akan diterima oleh pemodal di masa yang akan datang. Risiko tidak sistematik atau yang biasa disebut sebagai risiko unik merupakan risiko yang terkait dengan fluktuasi dan siklus bisnis dari industri tertentu. Nah, risiko sistematik atau systematic risk terkait dengan kondisi pasar, sehingga disebut juga risiko pasar. Risiko sistematik merupakan risiko yang tidak dapat dikurangi sekalipun dengan proses diversifikasi.
Yang selanjutnya, pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang mewajibkan penerbit untuk melakukan pembayaran secara berkala pada jangka waktu yang telah ditentukan. Keuntungan di obligasi bagi penjual dan pembeli. Obligasi memberikan keuntungan melalui tingkat suku bunga atau kupon. Selain itu, risiko pada obligasi relatif lebih kecil dibanding dengan saham, yang relatif cukup besar serta tidak pasti. Hal tersebut dikarenakan obligasi termasuk dalam kelompok investasi berpendapatan tetap. Nah, harga obligasi. Nilai intrinsik suatu obligasi sama dengan nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dari obligasi tersebut. Dengan demikian, nilai intrinsik obligasi dapat diketahui dengan mendiskontokan semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon obligasi ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo. Harga pasar obligasi selalu berfluktuasi karena aktivitas jual beli dari investor serta dipengaruhi oleh perubahan besaran variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Karakteristik obligasi. Nilai nominal atau face value adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Nah, kupon atau the interest rate adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Jatuh tempo atau maturity adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran. Penerbit atau emiten atau issuer mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Yang kedua, obligasi korporasi. Yang ketiga, obligasi retail. Secara lengkapnya dapat kita baca pada slide berikut. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana memilih saham yang bagus? Adakah pertanyaan yang lain? Saya ingin bertanya kepada Saudari Putri, apa saja macam harga yang terdapat dalam saham? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Giftah pertama. Bagaimana memilih saham yang bagus? Nah, tak ada ketentuan dalam pemilihan sebuah saham. Yang pasti, beli saham sesuai dana yang tersedia. Ketentuan umum dalam memilih saham itu yang pertama, perusahaan memiliki fundamental yang bagus. Nah, yang kedua, memahami prospek bisnis perusahaan. Yang ketiga, perusahaan didukung manajemen yang baik. Dan yang keempat itu harga saham murah. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Cardo. Apa saja macam harga yang terdapat dalam saham? Nah, ada berbagai macam harga. Yang pertama, harga pembukuan. Yang kedua, harga penutupan. Yang ketiga, harga tertinggi. Yang keempat, harga terendah. Dan yang terakhir, harga rata-rata. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Putri, atas presentasinya. Sekarang saya akan mempresentasikan presentasi saya. Yang pertama adalah saham, pengertian saham. Saham adalah dokumen berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Dengan kata lain, ketika seseorang membeli saham, orang tersebut telah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan. Secara sederhananya, saham adalah bukti kepemilikan perusahaan atau badan usaha. Bentuk saham umumnya dalam bentuk selembar kertas, di mana ia menyatakan bahwa pemilik sekuritas adalah pemilik perusahaan yang mengeluarkan surat itu. Nah, manfaat dan keuntungan saham. Salah satu manfaat utama saham adalah dapat digunakan sebagai instrumen investasi, baik jangka pendek maupun panjang. Dalam saham ini ada dua keuntungan yang diperoleh investor saham, yaitu yang pertama adalah capital gain, yaitu laba yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua, dividen, yang merupakan laba yang diperoleh dari distribusi dividen tunai emiten. Yang ketiga, risiko investasi saham. Risiko investasi saham ada 4. Yang pertama, risiko likuidasi terjadi ketika penerbit bangkrut atau dilikuidasi. Yang kedua, tidak ada pembagian dividen.
Terjadi ketika penerbit menggunakan laba perusahaan untuk memperluas bisnisnya sehingga memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang keempat, saham delisting dari bursa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan saham dihapus dari daftar pertukaran sehingga saham tidak dapat diperdagangkan. Yang terakhir, investor kehilangan modal, yaitu terjadi ketika harga beli saham ternyata lebih besar dari harga jual sehingga pemegang saham kehilangan modalnya atau capital loss. Nah, yang keempat ada jenis penilaian saham. Yang pertama, jenis penilaian saham itu ialah nilai buku, ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku ini hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Yang kedua, nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Yang ketiga, ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya, sehingga tidak terlalu mahal. Kemudian obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dengan memiliki obligasi, itu artinya negara atau perusahaan yang berutang pada kita sebesar yang dijanjikan dengan waktu jatuh tempo yang disepakati. Keuntungan obligasi yang pertama adalah memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi juga dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Nah, yang ketujuh ada jenis obligasi. Berdasarkan penerbit, itu ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, obligasi munisipal. Berdasarkan pembayaran bunga, ada zero coupon bond, obligasi kupon tetap, obligasi kupon mengambang. Berdasarkan nominalnya, obligasi konvensional, obligasi retail. Berdasarkan penukarannya, ada convertible bond, obligasi tukar, obligasi opsi beli, putable bond. Dan yang berdasarkan imbal hasil, ada obligasi konvensional dan obligasi syariah. Karakteristik obligasi yang pertama yaitu mempunyai klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, selalu mempunyai nilai nominal yang tertera dalam lembar. Yang ketiga, setiap penerbitannya selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang keempat, memiliki masa jatuh tempo. Yang kelima, mempunyai indentur yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Dan yang terakhir, investasi ini mempunyai peringkat. Harga obligasi, salah satu prinsip utama yang perlu diketahui dalam berinvestasi obligasi adalah harga obligasi bergerak dengan arah yang berlawanan dibandingkan suku bunga dan imbal hasil atau yield obligasi. Sebagai sebuah produk investasi, obligasi memiliki harga. Harga tersebut dapat berubah naik atau turun. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian dari presentasi saya. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Saudara Cardo, bagaimana transaksi saham? Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Baiklah, saya ingin bertanya kepada Saudara Cardo. Sebutkan dan jelaskan dalam obligasi itu ada dua istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan suatu obligasi. Terima kasih Saudari Putri dan Saudari Gifta. Saya akan langsung menjawab. Pertanyaan dari Saudari Gifta, bagaimana transaksi saham? Transaksi atau jual beli saham tidak bisa dilakukan secara langsung di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kita akan bertransaksi melalui perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai broker atau pialang. Transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi di ponsel ataupun desktop serta menelepon sang pialang. Kemudian pertanyaan kedua dari Saudari Putri yaitu sebutkan dan jelaskan dalam obligasi itu ada istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan suatu obligasi. Bunga obligasi itu dapat diartikan sebagai harta atau imbalan yang dibayarkan oleh pihak yang meminjam dana kepada pihak yang meminjamkan dana atau investor obligasi sebagai kompensasi atas kesediaan investor meminjamkan dananya kepada perusahaan emiten. Dan yang kedua adalah yield obligasi, adalah ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat bunga yang diisyaratkan oleh investor.
Demikianlah presentasi dari saya. Demikian pula presentasi dari kelompok 3 manajemen keuangan. Kami memohon maaf kepada teman-teman semua apabila kami ada salah dalam penyampaian kata. Sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah.